Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 hamdan hamda. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh keindahan ini, setelah semalam melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan keindahan ayat-ayatnya, baik yang bersifat kauniyah maupun yang bersifat qauliyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan seorang hamba yang akan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, maka disunnahkan untuk keluar melihat cakrawala di langit yang luas dan tinggi itu, menyaksikan bahwa di langit ada al-buruj was-samaa'i zatil buruj, bahwa di langit ada was-samaa'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib. Sehingga seorang hamba mendekati Tuhannya dengan menyaksikan keindahan nama-namanya. Sesungguhnya puncak dari spiritual adalah cinta. Dan sesungguhnya zikir yang menunjukkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memujinya dengan alhamdulillah. Yang kedua, bahwa sesungguhnya puncak spiritual, bahwa seorang hamba selalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berlomba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa
wa sullatun minal akhirin. Saling berlomba untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai sedikit, untuk mencapai bagaimana menjadi bahagian dari yang sedikit berlomba kepada Allah. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Puncak daripada moral juga cinta, bertemunya cinta pada moral, dan intinya adalah cinta. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Maka puncak moral adalah juga cinta dan kesatuan hati, ta'liful qulub. Apa yang kita lakukan sebagai wasilah-wasilah untuk mewujudkan, untuk mencapai ketinggian spiritual dan ketinggian moral, dilakukan dengan penuh mujahadah dan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah-wasilah itu dan berjihadlah, bermujahadalah di dalam wasilah-wasilah itu. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang menang. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah dan menjadilah orang yang bersabar. Dan tetaplah ribat dalam kesabaran jihad, berjihad, agar engkau mendapati kemenangan itu. Bapak-bapak, para pemimpin Hidayatullah, mulai dari aktivis Puncak sampai kepada aktivis yang jauh di pelosok-pelosok atau di rumah-rumah tangga. Yang saya hormati, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang istiqomah dalam perlombaan mencapai puncak spiritual dan juga mencapai puncak moral. Pak yang saya hormati, sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah ilahiyah dan rabbaniyah. Dan merupakan warisan kenabian dan kerasulan. Dan dia adalah penanggung jawab kemanusiaan dan alam semesta ini.
Allah Subhanahu wa taala melantik nabi dan rasul untuk menjadi pemimpin. Sebagaimana yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fil khairat wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa kanu lana 'abidin. Dan kami menjadikan para nabi itu adalah pemimpin-pemimpin untuk memberikan arahan petunjuk. Dan kami mewahyukan kepadanya semua bentuk kebaikan. Dan semua pekerjaan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebaikan. Menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membimbing ruh para nabi dengan firman-firman-Nya, dengan ayat-ayatnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu lal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami mewahyukan kepada para nabi ruhan min amrina, ruh dari kami. Yang sebelumnya tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cahayanya, nurnya untuk menjadi pembuka jalan untuk melihat jalan yang benar dan yang salah, agar tetap dalam jalan kebenaran, yaitu siratal mustaqim. Ketika kita dapat menelusuri jejak perjalanan wahyu dari para nabi-nabi, kita melihat di mana Allah berbicara, wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiya. Allah menyatakan bahwa kami memanggil, kami menyeru kepada Musa di bukit Tur Sinai untuk mendekat dan berbisik, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jejak perjalanan wahyu yang kedua yang dikenalkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermujahadah dari suatu persaksian terhadap fenomena-fenomena kemanusiaan dan alam semesta bertahun-tahun lamanya. Beliau diperjalankan timur barat dan menyaksikan fenomena-fenomena kehidupan itu.
Dan Allah membisikkan dalam intuisinya, dalam kalbunya, bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini, fenomena-fenomena kemanusiaan yang sudah tidak mengenal Tuhannya dan juga tidak mengenal peri kemanusiaan. Bisikan inilah yang mengantarkan Nabiullah Muhammad SAW ke Gua Hira. Dalam perjalanan panjang penyaksiannya dalam kehidupan dan keinginannya untuk mendapatkan kekuatan untuk memecahkan persoalan-persoalan baik yang bersifat uluhiyah, ketuhanan, maupun yang bersifat kemanusiaan. Dan inilah puncak kerusakan dan kegelapan dan puncak kejahilan. Bahwa ketika manusia sudah tidak mengenal Tuhannya, maka dia sudah berada di dalam puncak kegelapan. Diperlukan hadirnya sosok pemimpin dan pencerah. Dua inilah tugas para nabi dan rasul dalam memimpin kehidupan ini, yaitu menjadi pemimpin dan menjadi pencerah. Pak yang saya hormati, detik-detik yang penuh harapan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi mencoba membangun harapan yang tertinggi dengan mujahadah yang paling maksimal dan paling sempurna. Bapak yang saya hormati, alhamdulillah tidak ada sunnahnya untuk masuk di Gua Hira. Tetapi seorang mujahid yang ingin mencapai untuk mendapatkan setitik harapan, maka perjalanan untuk bergua Hira ini adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang harus diupayakan. Tentu tidak mesti kita berlomba-lomba masuk Gua Hira, ya. Tapi Allah sudah menunjukkan cara bergua Hira, yaitu ber-al-muzammil. Di sana ada satu ayat mengatakan wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahiz wakila. Hendaklah engkau menyiapkan diri secara khusus untuk bertabattul dan menyaksikan fenomena timur barat, Rabbul masyriqi wal maghribi, bahwa Tuhan yang mengendalikan masyrik dan maghrib, barat dan timur. La ilaha illallah
tidak ada ilah, maka bersandarlah kepadanya. Fattakhidhu wakila. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan wahyu yang menjadi titik tuju dan harapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya ayat pertama 5 ayat dari surah Al-Alaq. Surah pertama 5 ayat dari surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Muhammad diperintahkan oleh Jibril, diperintahkan oleh Allah lewat Jibril sebagai maha guru dari para nabi. Maha guru dari para nabi. Maha jujur al-amin, menyampaikan wahyu-wahyu Allah dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jibril mengatakan, Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Kalimat Iqra ini adalah kalimat yang berbentuk muhatab, berbentuk dialog orang per orang. Iqra, bacalah. Apa jawaban Muhammad? Saya tidak bisa membaca. Ya. Bedakan saya tidak bisa membaca dengan saya tidak tahu membaca. Apa bedanya itu? Ini jauh sekali bedanya. Saya tidak bisa membaca dan saya tidak tahu membaca. Saya tidak tahu membaca itu jawaban filosofi. Saya tidak bisa membaca itu jawaban ideologi. Saya tidak tahu membaca itu objeknya jelas. Sebenarnya Nabi Muhammad bisa saja membaca, cuma karena dia ummi dalam membaca teks. Tapi dia tidak menjawab, saya tidak tahu membaca. Karena tidak tahu membaca itu jelas objeknya. Tidak tahu saya membaca itu. Ya, mungkin karena bahasa Inggris, sedangkan dia orang Arab. Mungkin ada bahasa teks, ya, abjad Indonesia. Nah, dia bukan orang Indonesia, dia orang Arab. Saya tidak bisa membaca. Ya. Karena perintah ini mengindikasikan bahwa objek yang mau dibaca itu banyak sekali. Banyak sekali. Saya tidak bisa membaca karena banyak sekali yang harus dibaca. Jadi Iqra ini tidak sekedar terbatas dari ilmu pengetahuan yang bersifat filosofi.
ya, yang mana hanya berputar pada ilmu ke ilmu. Dan itulah ilmunya para filosof. Ya. Dia hanya berdebat dalam lingkaran ilmu-ilmu yang sifatnya filosofi. Ilmu untuk ilmu. Tapi sesungguhnya Iqra ini datang bukan untuk ilmu, tapi ilmu untuk perubahan. Bagaimana melakukan perubahan dari kejadian atau fenomena-fenomena uluhiyah. Ya, dan di sekeliling Ka'bah itu penuh dengan patung-patung. Bagaimana melakukan perubahan dari suatu sistem yang tidak adil, bahwa ada manusia yang tidak dihitung sebagai manusia, yaitu para budak-budak, dan banyak lagi, ya, budak materi, ya. Bagaimana membalikkan, bagaimana melakukan perubahan? Inilah sebabnya Muhammad mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak bisa membaca ini semua. Dan jawaban keilmuan inilah yang membedakan epistemologi Islam dan epistemologi ladiniah yang tidak din. Maka ketika Nabi mengatakan saya tidak bisa membaca, maka Allah pun mengatakan lewat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah makna apa yang saya katakan di depan, bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah ilahiyah dan rabbaniyah. Jangan menjadikan diri sebagai Tuhan, bahwa kita bisa menyelesaikan atas nama akal dan atas nama yang lain persoalan-persoalan uluhiyah dan persoalan-persoalan kemanusiaan pada umumnya. Tidak bisa. Harus membaca dengan bismi rabbi. Harus dimulai dengan bismi rabbi. Maka masuknya kita dalam Islam lewat pintu ini, yang namanya syahadat uluhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya juga mengatakan tadi bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu amanah kenabian dan kerasulan. Hidup ini, apalagi persoalan keilahian, ketuhanan, tidak bisa menggunakan kecuali dengan wahyu dan contoh dari nabi Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita mengimplementasikan kepemimpinan dalam kehidupan ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baik itu kebaikan ubudiyah maupun kebaikan dalam tanggung jawab kehidupan ini, semuanya atas nama Ismu Rabbi. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kepemimpinan atau tanggung jawab kepemimpinan, maka seseorang harus berpegang teguh kepada amanah Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Fasayarallahu amalakum, fasayarallahu a'malakum, fasayarallahu fasayarar rasulu a'malakum dan orang-orang beriman akan menyaksikan amal-amalmu. Maka oleh karena itu Allah mencegah untuk tidak amanah dalam tugas kepemimpinan ini dengan mengatakan la tahunullah, jangan mengkhianati Allah, wala tahunur rasul, dan jangan kau mengkhianati Rasul. Bagaimana bentuknya tidak mengkhianati Allah? Allah menyatakan dalam surah Al-Anbiya tadi, wa kanu lana abidin, bahwa sesungguhnya tugas kepemimpinan itu amanah, kepemimpinan itu adalah pengabdian, bukan prestise, bukan status sosial. Kepemimpinan ini dia adalah amanah kehambaan, menghambakan diri kepada Allah. Jadi melakukan tugas-tugas kepemimpinan itu adalah merupakan ibadah. Merupakan harga tertinggi dari sebuah kepemimpinan, yaitu menjadikan seluruh aktivitas kepemimpinan itu sebagai ibadah. Maka terwujudnya tugas-tugas kepemimpinan diisyaratkan dengan pengorbanan yang sempurna, yaitu diri dan harta. Itu bayarannya. Innallaha ashtara anfusahum bi amwalihim. Allah membeli diri-diri orang beriman dan hartanya dengan bayaran surga. Oleh karena itu, syarat mutlak dua pemimpin itu hanya dua, bersabar dan yakin. Itu saja.
bahwa seorang pemimpin akan bertemu hal-hal yang tidak menyenangkan, baik dari dirinya maupun dari keluarganya maupun dari orang-orang yang dipimpinnya. Memang disinilah banyak kegagalan. Ya. Karena bersabar ini bukan hanya bersabar atas kekurangan atau tantangan, tapi bersabar itu kadang-kadang ya justru dipandang diri memiliki kelebihan dan kemampuan. Kalau itu yang terjadi dalam kepemimpinan, maka yakin bahwa kepemimpinan itu tidak akan jalan. Karena mengandalkan diri sendiri. Dan moralnya keluar dari pertahanan. Keluar dari benteng dan pertahanan moral. Tidak mau mendengar orang lain. Tidak mau bermusyawarah. Kalau ada pemimpin tidak melakukan syariat musyawarah, maka pasti dia akan berantakan dirinya, imannya, dan berantakan jemaahnya. Inilah makna syura. Maka saya menjadikan syura itu lebih memiliki otoritas ketimbang pribadi pemimpin umum. Saya bisa membaca, tapi saya tidak bisa membaca semua. Hanya kita bisa membaca semua ketika mendengar dari orang-orang safan ka'annahum bunyanun marsus, dan itulah yang dicintai Allah. Bukan figurnya pemimpin, bukan. Pemimpin mengarahkan saya, yahduna bi amrina. Apa yang saya hormati, kalau kita selalu melakukan semuanya husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada jamaah, maka itu menunjukkan bahwa hati itu bisa menyatu. Kalau merasa superior sendiri para pemimpin-pemimpin ini dan menganggap orang-orang yang ada di sekitarnya adalah inferior, maka sesungguhnya kepemimpinan ini adalah sebuah kehancuran, sebuah kefasikan, sebuah kezaliman. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan wajib adanya pemimpin walaupun ada kekurangannya. Pemimpin yang mana? Pemimpin yang menjadikan karakternya adalah rahmat. Karakternya adalah rahmat. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qabli lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bapak yang saya hormati, inilah makna apa yang saya katakan, bahwa selama para pemimpin Hidayatullah memiliki spirit ilahiyah, uluhiyah,
spirit pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan moralnya ya menghadirkan cinta, maka Hidayatullah tidak ada yang bisa menahan kemajuannya ke depan. Bapak yang saya hormati, alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah. 40 tahun dan 30 tahun, 5 tahun adalah pelaksana tugas kepemimpinan Pasca Allah yarham Abdullah Said sakit sejak Silatnas tahun 1995. Saya dipanggil dari Bontang untuk pindah ke Gunung Tembak. Dan Silatnas itulah Silatnas terakhir yang diikuti oleh almarhum tahun 95. Terjadi sedikit persoalan kepemimpinan ketika itu. Dan saya ditunjuk menjadi ketua tim untuk menyelesaikan persoalan itu. Ketika Allah yarham berbicara di podium, terjadi suatu fenomena yang tidak indah. Maka saya berdiri di samping almarhum mengatakan perlu ada pemecahan. Tidak cukup dijelaskan secara lisan. Maka beliau mengatakan, jadi apa yang dilakukan? Saya mengatakan para pemimpin Hidayatullah ini dikumpulkan di Prasmanan namanya. Maka berkumpullah. Dan saya memimpin sidang dan mengeluarkan keputusan bahwa dalam 1 kali 24 jam keputusan ini harus dilaksanakan. Alhamdulillah. Akhirnya seremonial Silatnas disampaikan kepada almarhum untuk menyelesaikan seremonial penutupan Silatnas tahun 1995. Dan kemudian perjalanan kemudian menyatakan bahwa memangku pelaksana tugas selama 5 tahun dan itulah solusi yang luar biasa. Bahwa moral Hidayatullah ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan Munas pertama pada tahun 2000. Alhamdulillah. Tidak ada sesuatu yang menjadi doa saya secara tajam kepada jamaah Hidayatullah, khususnya kepemimpinan Hidayatullah, kecuali satu saja. Satukan hati para pemimpin Hidayatullah. Dan alhamdulillah. Memang kalau syura memang intinya pertahanan moral, sesungguhnya juga adalah
eksplorasi, ya, pemikiran-pemikiran yang baik, yang inti, yang baik, mengeksplorasi. Bagaimana munculnya pemikiran-pemikiran yang baik? Kita tidak pernah memunculkan pemikiran yang negatif. Ya, pemikiran negatif itu ketika kita mengatakan, tidak bisa dilibatkan itu. Itu orangnya memang begitu. Tapi kita berbicara positif. Bahwa tidak ada orang yang tidak beri kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelebihan. Kalau kita berpikir negatif suudon, maka sudah terjadi taparruk selamanya. Hiraq sudah. Tapi kalau kita berpikir positif husnudzon, maka insya Allah ada mujahadah. Dan inilah makna sabar. Sebagian dari makna sabar, bahwa kita menerima apa yang ada itu, yang mana yang tidak berkenan ini hanya ujian dari Allah. Dan kalau lulus dari ujian, berarti naik pangkatnya, naik kualitasnya. Ya, luar biasa ini prinsip kepemimpinan ini hanya dua, sabar dan yakin. Yakini bahwa Allah menciptakan manusia ini dengan ruh, di dalamnya ada kebaikan yang sempurna. Maka kita selalu mengatakan kepada Allah, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Di tanganmu kebaikan itu ya Allah. Ulang-ulang ini bahasa. Ulang-ulang ini kalimat, di tanganmu kebaikan itu ya Allah. Biyadikal khair, biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Apalagi para pemimpin-pemimpin Hidayatullah ini sudah membuktikan perjalanan kesabarannya. Ya, ini pahami luar biasa sabarnya. Ya. Yang lain bisa merengut, Pak. Ya. Yang lain bisa mengeruk kalau saya tegang-tegang sedikit. Atau apalagi marah-marah, tapi pahami tetap senyum-senyum saja. Tabassuka wajahuka, adalah sedekah. Masya Allah. Para pemimpin Hidayatullah ini, biasa orang mengatakan, saya banggakan. Kalau saya mengatakan, saya kagumi. Maka tugas-tugas kepemimpinan transformasi atau disebut pencerah. Nabi itu artinya pencerah, penjelas, nabiyan. Ya. Majalah Suara Hidayatullah saya tidak baca semua. Sampai kulit-kulitnya saya baca, iklan-iklannya saya baca.
Saya yakin kalau saya testimoni di sini, apakah semua para pemimpin Hidayatullah ini membaca setiap bulan suara Hidayatullah itu? Insya Allah saya husnudzon. Kalau datang padanya suara Hidayatullah, pasti dia baca. Maka di sini diperlukan manajemen yang baik dalam mengelola suara Hidayatullah supaya semuanya sampai ke pemimpin Hidayatullah dan dia baca. Coba lihat. Di sana ada serial tokoh. Di sana ada serial tentang pendidikan, jendela pendidikan. Ya. Jendela apa namanya itu? Ada jendela? Ada. Semua bermakna bagi saya membaca ini. Fathul Adim. Ya. Kadang-kadang saya debat sendiri dalam imajinasi. Tidak seperti itu persis. Kepala sekolah Malang itu selalu menulis tentang pendidikan yang baik. Saya bilang perlu belajar para pendidik-pendidik di daerah-daerah ini. Dan dia harus baca ini. Ya, tulisan ini dia harus baca sebagai pendidik. Apalagi kalau membaca serial dakwah. Bukan main. Saya menangis, Pak. Bahwa ternyata masih ada orang yang memiliki jiwa juang dalam berdakwah. Ini sebenarnya Ustaz Tanawari ini perlu ditulis. Perjalanan dakwahnya sama Yusuf Suraji. Ada Yusuf Suraji? Naikkan tangannya Yusuf Suraji. Ini orang sudah berapa kali? 5 kali atau 8 kali jatuh motor, patah-patah tulang. Patah tulang rusuk, patah kaki, patah paha, patah. Karena dia naik motor itu ya selalu perjalanan tinggi karena jauh. Ya. Tidak pernah dibawa 100 km per jam. Karena harus mencapai tujuan. Ya, sebelum kumpul umatnya, dia sudah sampai ke tujuan. Bagaimana jejak dakwah di pelosok terluar dan terdalam Indonesia? Ya, berjalan berhari-hari mendaki gunung di Sulawesi Tengah. Begitu di Jambi, begitu di wilayah Jawa Barat. Berhari-hari. Saya bilang, saya bagian dari itu, ya Allah. Karena jamaah ini hanya satu. Ketika ada orang bekerja, maka kita bahagian daripadanya untuk mendapatkan berkahnya. Jangan lewatkan majalah Suara Hidayatullah. Bahkan jadikan alat untuk komunikasi kemana saja. Alhamdulillah, Bapak yang saya hormati. Saya berlangganan Suara Hidayatullah 10 eksemplar tiap bulan. Saya suruh orang, kamu jual ini dan harganya ambil sendiri. Atau kalau tidak bisa jual, jadikan alat dakwah, pengaruhi mereka bahwa ini ada majalah yang bagus. Ini ada ilmu di dalamnya, ilmu-ilmu praktis tentang kehidupan keluarga, anak-anak. Bapak
jangan para pemimpin hidayatullah jangan melewatkan alat dakwah ini. Tidak pernah satu pertemuan di Silatnas melainkan beliau berbicara khusus tentang majalah Suara Hidayatullah. Tidak pernah. Khusus membicarakan sendiri Suara Hidayatullah. Alhamdulillah. Ya. Kekayaan Hidayatullah adalah kekayaan hadirnya institusi-institusi di dalam kepemimpinan Hidayatullah. Baik yang bersifat struktural maupun yang bersifat kultural. Inilah kekayaan. Orang mengatakan kekayaan itu benda. Sebenarnya benda itu bukan kekayaan. Hakikinya begitu. Tapi benda itu kerepotan. Ya. Saya sering memarahi ya manajemen Gunung Tembak. Ya. Ini bangunan-bangunan semua ini bukan dari kantong kita. Bukan kita yang mengeluarkan ini, akhirnya bangunan-bangunan ini. Jangan biarkan kumuh, ini milik Allah sudah, milik perjuangan. Jangan mengurus dirinya dan hartanya sendiri, tidak mengurus harta Allah. Jangan biarkan kumuh. Ya. Apalagi memalukan. Atapnya sudah terbang satu. Ya, bocor-bocor sana sini pelapong. Ya. Kumuh. Saya mengatakan, tidak sensitifnya ya. Tidak sensitifnya ya menjaga harta Allah dan bisa menjaga hartanya sendiri. Alhamdulillah. Ya. Apa yang saya hormati? Memang repot menjadi pemimpin. Tetapi kalau menjadi hamba Allah, insya Allah semuanya tidak repot. Karena memang itu tugasnya sebagai hamba dan sebagai khalifah. Ya. Bertanggungjawab kemanusiaan dan Allah mengatakan dan orang-orang beriman mau tahu bahwa kamu ini adalah pemimpin. Mana asar-asar kepemimpinannya? Mana prestasi-prestasi kepemimpinannya? Mana pencapaian-pencapaian maqasidus syariah? Kita ini adalah penjaga agama. Pemimpin itu penjaga agama. Hifduddin. Pemimpin ini penjaga akal manusia. Bukan hanya menjaga supaya tidak rusak akalnya, tetapi menjaga bagaimana akalnya tidak stagnan. Akalnya meningkat, memiliki ilmu, memiliki wawasan, sehingga dia bisa membawa dakwah ini secara inklusif, bisa berinteraksi siapa saja. Pemimpin harus memikirkan bagaimana bisa berinteraksi kepada suku-suku ya yang belum tahu bahasa Indonesia. Maka pemimpin harus memikirkan lewat sayap pendidikan. Hari ini masih kaum muslimin memiliki beban internal. Ya, masih bodoh-bodoh dan miskin-miskin. Secara eksternal apalagi?
dikatakan bahwa jumlah kaum muslimin itu berapa miliar? Berapa? 2 apa 3? Dan berapa jumlah manusia di planet bumi ini? Masih tidak berbanding. Masih lebih banyak. Dakwah belum sampai ke pelosok tanah Cina. Pelosok Rusia. Di Asia Tenggara. Pelosok Kalimantan. Masih perlu orang-orang yang dididik. Itu tugasnya. Memikirkan pemimpin. Nabi Muhammad dalam komunikasinya yang terakhir di Haji Wada, ya, berkumpul 100.000 lebih orang. Apa komunikasi publiknya? Apakah kau bersaksi semua bahwa saya sudah menyampaikan? Semua sahabat mengatakan yang hadir, syahidna ya Rasulullah. Kami bersaksi. Balik. Oleh karena itu sampaikan kepada orang-orang yang tidak menyaksikan hari ini. Ini tanggung jawab kepemimpinan. Ya. Dan tentu ini tanggung jawab semua para pemimpin Hidayatullah. Tanggung jawab kemanusiaan dan keadilan atau alam semesta. Bahwa perubahan-perubahan iklim itu juga tugas kepemimpinan. Karena ini tidak bisa dieksekusi tanpa kekuatan kepemimpinan. Ya. Kaum materialisme semena-mena ya merusak alam semesta ini. Dan siapa bisa menahan? Hegemoni masih di tangan kaum kufar. Masya Allah. Ya. Kemajuan-kemajuan intelektual, konsep-konsep dan non material di Hidayatullah ini jauh lebih jauh daripada kemajuan-kemajuan material. Ada. Dan Hidayatullah kaya secara material juga. Memang. Masya Allah. Luar biasa. Bahwa hadir di Munas ini sudah membawa segudang atau sekompek kebaikan-kebaikan. Sedangkan Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu ajru amsaluha. Barang siapa datang satu kebaikan, maka akan diganjar 10 kebaikan. Bagaimana kalau semua ini membawa 1000 kebaikan, 1.000.000 kebaikan? Maka kita akan memiliki moral yang luar biasa. Semangat. Semangat itu moral juga. Keberanian itu moral juga. Ya. Moral yang baik. La tahunullah war rasul tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa innallaha apa itu? Ya. Lagu niunya. Masya Allah. Bapak yang saya hormati, bahwa apa tadi? Kepemimpinan itu amanah ilahiyah dan rabbaniyah. Apa itu rabbaniyah?
Dia harus ditopang dengan kemampuan membaca fenomena dan proyeksi ke depan. Bima kuntu antum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dan hidup dalam perjuangan, menata perjuangan ini harus mencontoh, maka itu ada kepemimpinan itu warisan para nabi dan rasul. Dan kita diberi tugas untuk seluruh manusia, kafatan linnas dan rahmatan lil alamin. Maka kepemimpinan itu tanggung jawab kemanusiaan dan tanggung jawab rahmat alam ke seluruh alam semesta. Tidak menjadikan dirinya sebagai pemimpin Rabbani. Ya. Ya. Luar biasa ya. Jadi Asmaul Husna itulah materinya. Ya, kepemimpinan Rabbaniyah. Ilmu dan implementasi. Ilmu dan implementasi. Ya, pemimpin harus membaca semua. Maka itu berat. Ya. Oleh karena itu harus suruh bekerja ke langit supaya luas, supaya lapang. Dan semua dilakukan dengan pengabdian, sabar dan yakin. Insya Allah sukses itu. Ya, mau berbicara, mau apa saja, berdoa dulu. Berdoa dulu, Pak. Ya Allah, aku tidak punya ilmu ini. Tapi saya ini diamanati untuk bicara. Yang saya punya ilmu ini, yang saya punya ini, ya Allah, sedikit mujahadah. Ya, sedikit mujahadah. Saya baca Quran dan bawa terus Quran. Tidak boleh tidak membaca Quran minimal 1 juz setiap hari. Tidak boleh, pantang. Kalau Ustaz Mano mengatakan, kalau ada kader tidak bangun sholat malam, cacat spiritual. Cacat. Kalau saya mengatakan, kalau ada kader tidak mau musyawarah, maka dia cacat moral. Jadi, alhamdulillah. Tidak gampang, Pak, memulai kepemimpinan hidayatullah oleh saya. Saya tidak seperti Abdullah Said, Allah bisa sholat 4 jam. Saya tidak seperti Abdullah Said seorang pemikir. Saya tidak seperti Abdullah Said seorang ahlul ibadah. Saya tidak seperti Abdullah Said seorang orator. Saya tidak seperti Abdullah Said seorang organisator. Itu yang saya kenal secara umum Abdullah Said. Saya pernah berinteraksi dan pernah tinggal di rumah saya. Karena penting semua, Pak. Minimal saya harus menghafal 15 juz Al-Quran. Itu kemauan saya. Karena saya pernah hafal 10 juz. Cuma pernah penghafal. Dan banyak orang seperti ini. Pernah hafal 30 juz. Yang kedua, saya mau sholat di Masjidil Aqsa. Ini masih tunggu-tunggu terus ini. Kapan bisa sholat di Masjidil Aqsa ini ya? Yang ketiga, saya mau duduk ya, menyimak baca Quran anak-anak atau orang dewasa. Jadi saya mau menghadiri hidup saya seperti itu. Ya. Menyimak dan membetulkan bacaan sesuai ilmu saya. Agar saya tetap istiqomah
haqqa tilawatihi, haqqa jihad, haqqa taqwa. 3 hakikat yang disebut Al-Quran di dalam Al-Quran. Ya, haqqa tilawah, haqqa jihadi, haqqa taqwa. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya kira ini yang saya dapat sampaikan. Tugas saya tinggal satu ya di Munas, yaitu melantik akhwat saja. Ya. Karena anggota kuda al-adiyat, ya, fawasatna bihi jam'a, sudah mau berada di tengah-tengah gelanggang perjuangan. Itu seperti itu. Dan kiranya pada para kawan-kawan pemimpin Hidayatullah itu kembali ke daerah masing-masing, sudah membawa semangat al-adiyat dan al-insyirah. Pikulah itu tugas-tugas dengan penuh amanah sampai merasa mau bongkok punggungnya. Dan beradalah di gelanggang seperti penunggang-penunggang kuda. Dan bangunlah di malam hari seperti rahib-rahib. Astagfirullah subhanakallah bihamdihi. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.